Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan menjelaskan materi bab 2, yaitu yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Daulah Abbasiyah. Di sini kakak mengambil poin-poin dari buku LKS yang sudah dimiliki adik-adik semuanya. Yang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini mempunyai 3 pokok poin penting dalam pembahasan. Yang pertama, problematika sosial. Yang kedua, kemajuan kebudayaan. Yang ketiga, kemajuan politik. Yang pertama, kita akan membahas tentang problematika sosial. Problematika sosial ini diawali dengan pemerintahan Daulah Umayyah. Sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah, berdirilah sebuah daulah, yaitu Daulah Umayyah. Tetapi dalam pemerintahan Daulah Umayyah di sini, yang paling berkuasa adalah kaum Muslim yang berasal dari Arab Suriah, sehingga hal inilah yang penyebab runtuhnya Daulah Umayyah. Kemudian muncullah sebuah pemimpin dari Daulah Abbasiyah yang menjunjung kesatuan dan persatuan, yaitu Abu Abbas As-Soffah. Abu Abbas As-Soffah sendiri merupakan gelar, yang mana gelar tersebut mempunyai arti haus darah. Abu As-Soffah yaitu atau Khalifah Daulah Abbasiyah ini didukung oleh Muslim non-Arab, yaitu semisal kaum Barmak, sehingga beliau dapat mendirikan Daulah Abbasiyah. Khalid bin Walid di sini adalah pendukung pertama dari kaum Barmak yang mendukung Daulah Abbasiyah. Yang kedua yaitu kemajuan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan ini berkembang sehingga kekuasaan Islam berkembang sampai ke Spanyol bagian barat dan India bagian timur. Yang mana kaum yang dulunya bukan kaum Arab, sehingga sekarang menjadi kaum Arab seperti halnya Spanyol. Kaum non-Arab menjadi Arab tersebut mengikuti bahasa Arab juga dan adat istiadat yang terdapat di Arab. Yang poin yang selanjutnya yaitu peradaban Islam peradaban Islam tersebut mempengaruhi bangsa di luar Islam seperti halnya Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Latar belakang kenapa Inggris, Prancis, Jerman, Italia terpengaruh terhadap peradaban Islam tersebut karena warga-warga dari Inggris, Prancis, Jerman, Italia tersebut ingin pergi ke universitas atau menuntut ilmu di Arab. Dan puncak kejayaan pada Daulah Abbasiyah ini dipegang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Puncak kejayaan tersebut bisa dilihat dari peninggalan-peninggalannya yang berupa masjid. Banyak sekali macamnya masjid, tapi saya di sini mengambil satu masjid, yaitu Masjid Al-Mansur yang didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Yang terakhir yaitu kemajuan politik militer. Kemajuan politik militer di sini mempunyai 5 periode. Yang pertama yaitu periode pertama. Periode pertama berkisar antara tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Periode pertama di sini dipengaruhi oleh Persia, sehingga periode pertama disebut juga dengan periode Persia pertama. Periode pertama di sini dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur dan mempunyai 9 kekhalifahan, atau selama periode di sini dipimpin oleh 9 kekhalifahan. Yang periode kedua yaitu dipengaruhi oleh Turki, yang mana periode 2 di sini banyak sekali bangsa-bangsa Turki yang berpengaruh dalamnya. Periode 2 ini berkisar antara tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah. Periode 2 ini dipimpin oleh Al-Mutawakkil dan mempunyai banyak sekali kekhalifahan atau pergantian kekhalifahan mencapai 13 kekhalifahan. Yang selanjutnya yaitu periode 3. Periode 3 ini berkisar antara tahun 334 Hijriah sampai 464 Hijriah. Periode 3 ini berawal dari periode 1, yang mana periode 1 tersebut dipengaruhi oleh Persia sehingga dinamakan Persia pertama, dan yang periode 3 ini dinamakan Persia kedua karena mendapatkan pengaruh dari bangsa Persia juga. Yang keempat yaitu periode keempat. Periode keempat di sini berkisar antara 464 Hijriah sampai 623 Hijriah. Periode 4 ini sama dengan periode 3. Periode 4 ini juga mendapatkan pengaruh dari periode 2, atau bisa dikatakan bahwa periode 4 di sini mendapatkan pengaruh dari Turki sehingga dinamakan periode Turki kedua. Periode 4 di sini dipimpin oleh Al-Muqtadi. Yang pertama menjadi khalifah yaitu Al-Muqtadi dan mempunyai 8 kekhalifahan.
Yang terakhir yaitu periode kelima. Periode kelima di sini berjalan antara tahun 623 Hijriah sampai 656 Hijriah. Yang mana di dalam periode kelima ini tidak terdapat pengaruh sama sekali atau bisa dikatakan netral dari pengaruh bangsa yang lainnya. Dalam periode kelima ini dipimpin khalifah pertama yaitu Az-Zahir, dan di dalam pemerintahannya ini terdapat 3 kekhalifahan. Tetapi disayangkan walaupun di periode kelima ini tidak mendapatkan pengaruh dari golongan manapun, tetapi periode kelima ini menjadi keruntuhan bagi kekuatan politik dan militer disebabkan karena adanya tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han. Cukup sekian penjelasan dari kakak tentang bab 2. Apabila dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang belum difahami, bisa tanya kakak melalui WA. Cukup sekian pembelajaran atau penjelasan dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.